Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu Jamil bagian 6, berteman dengan jin, karya Kang Asep Hidayat sendiri. Langsung saja ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Setelah makanan untuk makan malam terhidang di ruang keluarga, Jamil beserta keluarga Pak Ijal makan malam bersama. Sesekali diselingi obrolan ringan membuat Jamil terlihat akrab. Walau baru saja mereka kenal. "Oh ya Nak Jamal, sudah berkeluarga belum?" Pak Ijal bertanya. "Belum Pak, saya masih bujangan." "Ya walau sudah tua," jawab Jamil ke Pak Ijal. Sambil sesekali Jamil melirik ke Ida yang tengah makan sebelah ibunya. "Mungkin karena orang susah, apalagi saat ini saya sebatang kara, jauh dari keluarga. Jadi nggak ada yang mau jadi istri saya," sambung Jamil. Terlihat dari raut wajahnya, Jamil merasa sedih. "Tak perlu sedih Nak, kan ada kami sebagai keluargamu di sini. Dan kami tidak keberatan jika Nak Jamal mau tinggal bersama kami," ucap Pak Ijal sambil meneruskan makannya. Mendengar ucapan Jamil, Ida hanya diam dan melanjutkan makannya. Sesekali ia tersenyum manis ketika secara kebetulan beradu tatap dengan Jamil. "Terima kasih ya Pak, Bu, sudah mau menerima saya dalam keluarga ini. Walau Bapak dan Ibu belum mengenal saya sebelumnya, bahkan kita ketemu baru beberapa saat saja." Demikian ucap Jamil. Singkat cerita, setelah makan malam selesai, Pak Ijal memilih duduk di teras depan rumahnya. Rumah yang sangat sederhana, rumah panggung yang terbuat dari papan, sangatlah asri khas pedesaan pada masa itu. "Ya, buat kopinya pai apa mani?" Tiba-tiba saja Farida datang berdiri di pintu menawarkan kopi. Jamil sedikit terkejut dan menghentikan obrolannya. "Abang kopi juga?" tanya Farida menawarkan kopi ke Jamil. Iya dek, boleh juga. Makasih ya dek," ucap Jamil seraya menatap mata Farida dengan hangat. Mendapat tatapan hangat dari Jamil, seketika wajahnya bersemu merah. Lalu ia ke dapur untuk membuatkan 2 cangkir kopi. Keesokan harinya, Pak Ijal berpamitan ke Jamil untuk pergi ke kebun. Saat itu Jamil tengah duduk di teras depan. "Nak Jamal, Bapak tinggal dulu ya. Bapak mau ke kebun. Gak lama kok, belum zuhur Bapak sudah pulang," ujar Pak Ijal ke Jamil. "Pak, boleh saya ikut?" ucap Jamil meminta untuk ikut ke kebun. "Kalau mau ikut, ayolah nak, tapi capek loh," jawab Pak Ijal. Singkat cerita, Pak Ijal dengan Jamil berangkat ke ladang. "Dek, abang pergi dulu ya," pamit Jamil ke Farida yang saat itu tengah berdiri di pintu depan. "Iyo bang, hati-hati," jawab Farida dengan senyum manisnya. Setibanya di kebun, Jamil membantu Pak Ijal menebas hutan untuk memperluas kebunnya. "Pak, ini tanah Bapak ya?" tanya Jamil ke Pak Ijal seraya menunjukkan ke arah hutan. "Di sini tanah masih luas dan belum ada yang punya, jadi siapapun bisa mengambilnya. Cuma
Bapak gak kuat ngerjakannya. Jadi ya sedikit-sedikit saja nak, jawab Pak Ijal sambil terus bekerja. Oh, jadi kita boleh ambil ya Pak? Sambung Jamil sembari manggut-manggut tanda mengerti dan ada suatu rencana yang akan ia lakukan. Oh ya Pak, ada kapak besar nggak? Tanya Jamil lagi ke Pak Ijal. Tak bawa nak. Ya udah, Bapak ambil dulu ya, ujar Pak Ijal ke Jamil, dan Pak Ijal memutuskan untuk pulang dulu ke rumah. Memang jaraknya tidaklah terlalu jauh. Jamil hanya menganggukkan kepala dan meneruskan menebasnya. Beberapa saat Pak Ijal pergi, Jamil menghentikan kerjanya. Ia mengarahkan pandangannya ke arah perginya Pak Ijal. Setelah yakin Pak Ijal sudah berlalu, Jamil duduk bersila di bawah sebatang pohon yang besar. Jamil duduk bersila dengan kedua tangan disatukan di depan dada, layaknya orang tengah bersemedi. Mulutnya berkomat kamit seperti tengah membaca sesuatu. Mbah, bantu aku ngerjakan kebun ini mbah, walau sebentar saja. Jamil berbicara namun entahlah kepada siapa ia berbicara. Tentunya hanya Jamil yang tahu. Tiba-tiba saja terlihat kelebatan-kelebatan hitam besar bermunculan dari balik pepohonan yang rapat. Dengan mata tetap terpejam, Jamil kembali berbicara. Aku minta tolong bukakan lahan ini mbah, karena aku mau berkebun. Demikian Jamil berkata lagi, mungkin ditujukan kepada makhluk-makhluk hitam yang tengah berada di balik pohon-pohon itu. Bruak, bruak, bruak. Tiba-tiba saja pepohonan besar-besar dan tinggi itu bertumbangan, layaknya terkena tank baja tentara. Bukan cuma sekedar tumbang, namun pepohonan itu terpotong-potong dan tersusun rapi. Hingga dalam waktu singkat, hutan itu sudah terbuka luas dan bisa dijadikan ladang untuk bercocok tanam. Lahan yang sudah bersih lumayan luas, kira-kira 3 hektar. Sungguh pekerjaan yang di luar nalar manusia, namun itulah yang terjadi. Jamil sendiri merasa terkejut dengan apa yang ia saksikan saat itu. Namun, Jamil tidaklah gratis mendapatkan hasil sedemikian rupa. Ia harus melaksanakan ritual nanti malam dan mempersembahkan ayam hitam atau biasa disebut dengan ayam cemani untuk para jin yang telah membantunya. Setelah hutan berubah menjadi bersih dan siap untuk dijadikan lahan pertanian, makhluk-makhluk gaib itu seketika menghilang. Jamil kembali berpura-pura bekerja menebas pohon-pohon kecil. Subhanallah, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal ini nak Jamal? Tiba-tiba saja Pak Ijal sudah berdiri di belakang Jamil yang tengah bekerja. Dengan mata terbelalak, merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu. Mendengar suara Pak Ijal, Jamil menghentikan kegiatannya dan membalikan badan ke arah Pak Ijal. Jamil pura-pura terkejut dan berkata, Bapak, sudah datang rupanya. Maaf tak dengar saya Pak, saking asiknya kerja, ujarnya ke Pak Ijal. Salah tingkah. Pak Ijal tak merespon ucapan dan sikap Jamil. Ia masih terpaku dengan apa yang ia lihat. Bagaimana bisa ini semua kamu lakukan nak? Kembali Pak Ijal mengulangi pertanyaannya ke Jamil. Karena Pak Ijal merasa bagai terhipnotis melihat apa yang tengah ia saksikan di depan matanya. Tidaklah lebih dari 1 jam, bahkan tidak sampai 1 jam ia meninggalkan tempat itu, dan saat kembali lahan hutan sudah luas ditebang Jamil seorang diri saja, hanya menggunakan sebilah golok. Sudahlah Pak,
Gak usah Bapak pikirkan, yang penting kebun kita sekarang luas, bisa kita bercocok tanam buat hidup kita dan keluarga. Jamil berkata kepada Pak Ijal dengan lembut. Pak Ijal masih terdiam, tak menjawab. Ia berpaling dan menatap Jamil dengan tatapan penuh arti. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, semoga anak ini membawa kebaikan dalam keluargaku." Mendapat tatapan penuh arti dari Pak Ijal, Jamil hanya tertunduk. Ia jadi merasa serba salah. Lalu ia berkata dengan pelan, "Maafkan saya Pak, jika memang saya salah dengan apa yang saya lakukan justru membuat hati Bapak tidak senang." Demikian ujar Jamil merasa bersalah. "Bukan seperti itu maksud Bapak nak. Ya sudah, lupakan saja. Ayo kita istirahat dulu. Kebetulan Bapak bawa pisang rebus. Tadi Parida suruh bawa untukmu." Jawab Pak Ijal mengalihkan pembicaraan. Lalu mereka berjalan menuju gubuk kecil yang ada di kebunnya. Setibanya di gubuk, Jamil tetap banyak diam. Sesekali ia berbicara, dan jika ditanya Pak Ijal saja. Lalu dengan pelan kembali Jamil berbicara. "Pak, boleh saya cerita?" Mendengar ucapan Jamil yang terlihat serius dari mimik wajahnya, Pak Ijal sejenak terdiam sambil memandang wajahnya Jamil. Lalu Pak Ijal menjawab, "Iya nak, mau cerita apa?" Jawab Pak Ijal memberi kesempatan kepada Jamil untuk bercerita. "Tapi setelah Bapak mendengar semua cerita tentang saya, terserah Bapak mau menilai saya, bahkan mengusir saya terima," ujar Jamil dengan suara terdengar parau, mungkin karena menahan gejolak jiwa. Mendengar ucapan Jamil, tentu saja Pak Ijal hanya menganggukkan kepala, walau ia belum mengerti apa sebenarnya yang akan dibicarakan Jamil. "Sebenarnya saya bukan asli orang Jawa Pak," ucap Jamil mengawali cerita. Dan singkat cerita, Jamil menceritakan semua perjalanan hidupnya kepada Pak Ijal. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Jamil diterima oleh Pak Ijal atau justru Jamil disuruh pergi setelah tahu siapa sebenarnya Jamil? Ikuti terus kisah selanjutnya di Jamil bagian 7. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.